Kenapa orang bersodakoh itu kok luar biasa? Itu ya pertanyaannya. Kenapa orang sodakoh itu kok luar biasa? Jadi orang-orang itu luar biasa. Kemudian dilanjutkan, orang yang asakho atau asakhiyu ini selain qaribun minallah, dia juga qaribun min rahmatih. Dia sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Nah, maka kalau saya banyak ditanya sama jamaah-jamaah saya itu, Gus, kok saya usahanya kurang lancar, ini bagaimana supaya usaha saya lebih lancar? Jawaban saya sederhana, pancing rahmat Tuhanmu dengan sodakoh. Gus, saya udah menikah, gak punya anak, bagaimana saya supaya segera punya anak? Pancing rahmat Tuhanmu dengan bersodakoh. Nah, Gus, saya punya masalah gak cepat selesai, bagaimana kemudian saya bisa menyelesaikan masalah saya? Berarti kamu butuh kewalasannya Allah. Bagaimana caranya? Dengan bersodakoh, dengan menjadi pribadi yang sakho. Gus, saya jomblo gak nikah-nikah, setiap kali melamar cewek saya pasti ditolak. Kesalahan saya di mana? Tambahilah dirimu jadi pribadi yang sakho atau dermawan. Enteng. Bojo wis sedekah, semakin oke sedekahmu semakin jos. Mana akhir Ramadan ini sedekahmu 1 juta. Wah, rondo anak 2 juta, rondo anak 1. Terus 10 juta gadis merongos. 20 juta gadis ayu, pokoknya tergantung sedekahmu. Oke sedekah. Oke ya. Kemudian tidak hanya itu, orang yang dermawan itu ba'idum min adabi. Dia dijauhkan dari azabnya Allah. Ya Allah. Makanya saya itu kalau lihat orang ahli tahajud, saya gak begitu ngiri, karena saya juga bisa bertahajud. Orang ahli sholat duha, saya gak ngiri, karena saya juga bisa melakukan sholat duha. Tinggal mau apa enggak, itu saja kan. Ada orang ahli pengajian, kesana kemari, aku nggak ngiri. Aku karena tiap hari juga ngaji. Tapi kalau lihat orang itu dermawan, sakho, saya ngiri. Ya Allah, kapan saya seperti mereka ini? Ya, semuanya punya cita-cita. Jangan kamu mengatakan, saya besok dermawan kalau saya sudah kaya. Saya akan sedekah kalau saya sudah kaya. Saya pastikan, kalau Anda mau bersodakoh nunggu kaya, saya pastikan Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Ini teman-teman Facebook 2500 rungokno, 2500 Facebook yang nonton saya, atau 1900 880 yang nonton Instagram saya. Kalau kamu mengatakan saya akan sodakoh nunggu kaya, saya pastikan kamu tidak akan pernah kaya. Justru kalau kamu mau sodakoh, mau kaya, sodakohlah. Saya mau sodakoh nunggu hutang saya lunas, saya pastikan hutang kamu tidak akan lunas. Tenan aku bukti. Aku ki mbiyen umpama saiki diarani aku rada sugih ngono, aku duwe bondo saiki rada penak uripku. Kuwi mergo mbiyen aku sering dihapusi karo wong tak kandhani. Dihapusi soal apa? Ya soal duit. Aku bangun masjid dihapusi wong 50 juta. Aku bangun pondok dihapusi wong sapi 20. Aku nembe tele-teleran duwe apa dihapusi gelang emas nek bojoku. Tapi ketika istri saya bilang sama saya, "Bang, kok kita sering ditipu orang, bagaimana?" Jawaban saya waktu itu sama istri saya, santai saja Bunda. Selama kita ikhlas, kita sering ditipu orang, ada orang membohongi kita, itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan menjadi kaya. Omongan saya itu sejak saya belum punya motor tak kandani. Aku mbiyen motor ora duwe. Jangankan kok bayangin numpak Alphard, numpak mobil. Tak kandani le ya. Kuwi bocah-bocah sing awakmu saiki susah, apa sering wis susah sik dihapusi wong, nagih utang ra dibayar-bayar. Kuwi hati-hati ya soal utang iki. Wong iki tak kandani. Wong iki nek arepe utang, sing arep diutang iki raine dianggap kaya malaikat rahmat. Tapi begitu sing utangi nagih, kuwi dianggap kaya malaikat pencabut nyawa tak kandani. Wong iki arepe utang raine manis semanis madu, tapi begitu ditagih, halah raine kaya asu tak kandani. Luweh sengit aku. Dadilah arepe utang raine semanis madu, ditagih raine kaya asu tak kandani. Enggak tenan. Dan ketika saya dulu sering dibohongi, sering ditipu, istri saya bilang, "Kenapa kita ditipu, Bah? Kenapa kita dibohongi?" Waktu itu jawaban saya, ini tanda-tanda kita akan menjadi kaya. Tanda-tanda kita akan dijauhkan dari azab, tanda-tanda Allah akan memberikan rahmat, tanda-tanda Allah dekat dengan kita dijauhkan dari sial, maka kita akan menjadi kaya. Dan wallah, saya buktikan, setiap kali saya ditipu oleh orang, kemudian Allah memberikan kepada saya berlipat-lipat. Wallah, saya buktikan.
Ketika saya ditipu dulu, bangun masjid senilai 50 juta, uang saya digawa minggat karo codot. Ternyata masjid saya selesai dengan pondok habis 2,5 miliar. Coba. Ditipu 50 juta, Allah kasih saya 2,5 miliar. Bangun masjid, bangun pondok jadi. Ketika kemudian saya dulu nggak punya motor, ditipu gelang emas istri saya, alhamdulillah saya bisa bangun rumah di Kalasan. Artinya apa? Jangan kemudian kalau kamu sedekah, nanti saya dibohongi. Kita kan sering kalau mau sedekah kadang-kadang mikir-mikir begini, nanti aku sedekah dibohongi, nanti aku ditipu. Alah sudah. Tugas kamu ngasih, soal kamu mau dibohongi, soal kamu mau ditipu itu bukan urusanmu. Transaksimu itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya kan? Rasulullah mengatakan, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Min rahmatihi, qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah. Wa ba'idun min adabihi. Dan orang yang dermawan itu jauh dijauhkan dari azabnya Allah. Maka saya doakan warung setik tambah sedekahnya, makin banyak cabangnya, dijauhkan dari segala azab, didekatkan dengan Allah, didekat dengan rahmat. Amin Allahumma amin. Sebaliknya sekarang, kalau orang itu bakhil, ayo, bahkan di dalam hadis lain sebelum saya teruskan ya, di dalam hadis lain itu orang-orang yang ahli sedekah itu qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Masya Allah. Orang-orang yang ahli sedekah dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Artinya apa? Begitu kita sakho, sama halnya kita membuka pintu surga. Kata teman-teman padi, pintu surga gitu kan. Sebaliknya, kalau orang itu bakhil, apa yang dia dapatkan? Ba'idum minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Allah nggak mau melihat muka orang-orang bakhil. Wah gila arabe pelit hitung-hitungan. Ayo, Allah iki sing duwe apa-apa ra pelit karo awakmu. Kabeh dikek nyah-nyah kok. Awake dhewe mung dititipi garek mbage pelit. Rupane wis ra iso. Orang yang bakhil, ba'idum minallah, dia akan dijauhi dari Allah. Arep nonton Instagram ngaji live hitungan kuota entek. Wi sing bayar, sing melu ngaji aku ngomong kuatan entek, Jabri Mas Andri. Tuh kok kira kowe ra isin. Ngaji gratis njaluk tukoke pulsa. Isin nih. Orang yang pelit itu ba'idum minallah. Dia jauh dari Allah. Ba'idun min rahmati, jauh dari rahmatnya Allah. Maka kalian lihat, banyak orang itu kelihatannya kaya, tapi dia tidak ahli sedekah, dia orang pelit. Itu hidupnya tidak nikmat. Tonggone yo ora seneng, kancane yo ora seneng. Bahkan orang pelit itu benci dengan orang pelit. Wah, iya angel lagi. Orang pelit saja itu benci dengan orang pelit, tak kandani. Wong pelit ki ora seneng karo wong pelit. Oh, tak kandani. Wong pelit ki lho, ora seneng karo pelit. Opane sing ora pelit? Dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan yang jelas, orang bakhil itu qaribun min adzabih. Dia dekat dengan azabnya Allah. Makanya saya